Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Harga bumbu dapur di pasar tradisional Badung dan Denpasar naik. Seorang ayah di Gianyar menganiaya anak kandungnya setelah digugat cerai istri. Seribu lebih mahasiswa Undiksa Singaraja menarikan joget bumbung harmoni. Harga bumbu dapur di 2 pasar tradisional, Sempidi Kabupaten Badung dan Ketapian Kota Denpasar, saat ini mulai naik. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak awal tahun 2024. Rata-rata kenaikan beragam, kunyit misalnya, sebelumnya Rp8.000, kini naik menjadi Rp9.000 per kilogram. Jahe sebelumnya Rp35.000, kini naik Rp40.000 per kilogram. Kencur sebelumnya Rp20.000, kini naik Rp25.000 per kilogram. Lengkuas sebelumnya Rp7.000, kini naik Rp9.000 per kilogram. Kunyit berapa, Bu? Sekarang 9.000. Sebelumnya? Sebelumnya 8.000 Per kilo ya? ya. Terus ini, Bu? Kalau jahenya dulu ada 20, ada 35. Sekarang? Sekarang harga 40. Kencur? Kalau kencurnya dulu 20, sekarang 25. Kalau laosnya dulu harga 7.000, sekarang 9.000. Ini mulai kapan, Bu, naiknya, Bu? Ada 1 mingguan. 1 minggu. Ini penyebabnya apa, Bu? Karena cuaca. Jahenya 30, Sebelumnya berapa, Bu? sebelumnya 15. Panennya mungkin sedikit. Panen ya. nggih. Ini dari mulai kapan, Bu, naik, Bu? Udah 1 bulan. 1 bulan ya. Ini sulit, Bu, menjualnya, Bu? Ya sih, agak sepi sekarang. Sepi ya. Menurut pedagang, kenaikan harga bumbu dapur ini selain akibat faktor cuaca, kabarnya juga akibat situasi politik menjelang pemilu. Kenaikan harga bumbu dapur ini mendorong konsumen mengurangi pembelian sehingga berdampak pada omset pedagang di pasar. Selain bumbu dapur, beberapa bahan pokok seperti bawang merah dan bawang putih saat ini harganya juga masih tinggi. An Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Per 1 Januari, masyarakat yang hendak membeli gas LPG ukuran 3 kg atau gas melon cukup membawa KTP dan kartu keluarga. Masyarakat juga bisa langsung datang ke agen ataupun pangkalan. Tentu ini kabar baik bagi warga di Karangasem. Warga mulai mendatangi pangkalan gas LPG untuk mendaftar dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Dengan sistem yang baru ini, rantai penjualan atau distribusi gas terpangkas. Agen yang selama ini terbatas hanya menjual ke pangkalan, kini bisa melayani langsung masyarakat. Begitu juga pangkalan gas LPG bisa menjual langsung ke masyarakat. Per Januari kita jalankan semua, Pak. Per 1 Januari pun dia mulai berjalan sampai saat ini. Dan juga kendala. Semua yang pembelian, Pak, dia harus memperlihatkan KK dan KTP-nya masing-masing kepada kita. Di mana dia membeli, misalnya dia beli di pangkalan, beli di agen, langsung ke gudang, dia harus memperlihatkan ke mantan. Artinya dengan aturan ini, masyarakat juga bisa langsung beli di agen atau di pangkalan? Boleh, Pak. Ke sini ke gudang juga boleh, di pangkalan juga boleh. Jadi dibatasi nggak sesuai dengan ininya, Pak? Nggak dibatasi, Pak. Dibatasi, nggak bisa beli semena-mena kecuali dia pengecer atau pangkalan itu berapa jatahnya tiap hari sesuai dengan kontrak kita berikan. Kalau yang mau yang tidak membawa yang lepas nih ke Pak,
itu kita batasi 4 1 bulan. Kan berarti lebih. Nggak ada barangnya yang nggak ada. Kalau rumah tangga berapa Pak batasi per bulan? 4 Pak. 4 ya. Iya, 4. Kalau UKM Pak? Sama juga Pak. UKM itu tergantung anunya dia. Sama. Sejak berlakunya aturan pembelian gas LPG menggunakan KTP dan kartu keluarga, jalur distribusi gas LPG lebih teratur. Masyarakat juga tidak khawatir lagi kekurangan gas LPG 3 kg karena pasokan gas lancar dan stok melimpah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Badan Pengawas Pemilu Bangli telah merampungkan rekrutmen pengawas TPS yang mulai berlangsung sejak 2 hingga 6 Januari 2024. Bawaslu berharap petugas yang terpilih bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar. Hingga pendaftaran ditutup, seluruh kuota petugas pengawas TPS untuk Kabupaten Bangli sudah terpenuhi, yakni sekitar 800 orang. Mereka akan bertugas di Kecamatan Bangli sebanyak 169 orang, Kintamani 343 orang, Kecamatan Susut 157 orang, dan Kecamatan Tembuku 133 orang. Bawaslu memastikan seluruh peserta yang lolos bersih dari sipol sehingga bisa bersikap netral dalam melaksanakan tugas di TPS. Untuk teman-teman calon pengawas TPS, kami berharap untuk tetap menjaga netralitasnya di dalam pemilu ini. Kami tahu teman-teman juga punya hak pilih, tetapi untuk hak pilihnya dimanfaatkan 5 menit di bilik suara. Untuk hal-hal lain, kami berharap untuk tetap menjaga netralitas selaku penyelenggara di pengawasan ini. Tugas pengawas TPS pemilu secara umum adalah memastikan pelaksanaan pemungutan suara di TPS berjalan sesuai dengan regulasi dan tidak terjadi pelanggaran. Sesuai aturan, petugas TPS terbentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara. Mereka akan dibubarkan paling lambat 7 hari setelah pemungutan suara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Polres Karangasem memperketat pengamanan Gor Gunung Agung Amlapura yang menjadi tempat penyimpanan seluruh logistik pemilu, sekaligus tempat pelipatan surat suara. Semenjak KPU memindahkan logistik pemilu dari gudang KPU di Jalan Denas Bungaya Kangin ke Gor Gunung Agung pada 2 Januari lalu. Polres Karangasem menempatkan sejumlah anggota untuk membatasi keluar masuk orang ke dalam gedung. Dengan teliti, salah satunya adalah tidak ada membawa barang-barang seperti tas, kemudian HP, rokok, korek api, maupun benda-benda yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua juga akan diadakan sampel pengecekan penggeledahan oleh petugas kami. Ini sampai kapan untuk pengamanannya? Pengamanannya di gudang ini sampai gudang sudah kosong. Itu berapa personel kan di sana? Personel kami yang berpakaian dinas itu 5 orang setiap piket. Kemudian ada juga yang berpakaian pamtuknya, yaitu dari Intel akan melaksanakan. Saat ini relawan sedang bekerja menyortir dan melipat surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Bali. Dan orang tidak bisa lagi sembarangan keluar masuk Gor Gunung Agung karena polisi akan menggeledah satu persatu, termasuk pekerja yang melipat surat suara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.